Pemirsa, seiring adanya peningkatan pasien COVID-19 di berbagai daerah, khususnya di Jember, diiringi dengan kebutuhan donor plasma convalescent yang juga meningkat, justru dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan. Hal tersebut karena tidak sedikit pihak keluarga pasien yang membutuhkan plasma convalescent melalui media sosial, grup WhatsApp maupun status media sosial yang mencantumkan nomor HP tersebut. Untuk menjawab keresahan tersebut, kali ini sudah bersama saya Ketua PMI Kabupaten Jember, Bapak Haji E.A. Zainal Marzuki SHMH yang menjadi narasumber dalam acara Tajam Dialog dengan tema Waspada Penipuan Plasma Convalescent. Assalamualaikum Pak Zainal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah, semangat. Bersyukur sekali saya pada hari ini diberi kesempatan di tengah kesibukan Pak Zainal sebagai Ketua PMI Kabupaten Jember di tengah pandemi. Saya masih diberikan waktu untuk berdialog bersama Pak Zainal ini dengan tema waspada penipuan plasma convalescent ya Pak. Kewajiban PMI untuk menjelaskan kepada masyarakat. Iya, betul. Sehingga ini memang sangat penting. Karena memang masyarakat butuh edukasi tentang itu semua ya Pak? Iya, betul. Baik. Nah Pak, sebelum kita membahas lebih dalam dan juga spesifik terkait tema dialog kita pada hari ini, waspada penipuan plasma convalescent, kita akan melihat cuplikan tayangan berita yang telah dihimpun tim redaksi kami di Berita Jember. Baik. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PMI Jember E.A. Zainal Marzuki yang menyebut kini mulai marak penipuan plasma convalescent oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui pesan singkat maupun media sosial. Oknum tersebut sengaja memanfaatkan keresahan dan kebingungan keluarga pasien untuk mengambil keuntungan pribadi. Secara resmi ada 3 cara yang bisa ditempuh oleh keluarga pasien COVID-19 untuk memenuhi plasma convalescent, yakni membawa formulir permintaan darah yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP dari rumah sakit tempat pasien dirawat dengan membawa sampel darah pasien ke PMI terdekat. Cara kedua, keluarga pasien bisa datang langsung ke UDD PMI dengan membawa donor pengganti dan menyertakan surat permintaan plasma dari rumah sakit. Serta dengan cara yang ketiga, keluarga pasien bisa datang langsung membawa surat permintaan dari rumah sakit jika stok darah plasma convalescent tersedia di PMI Jember. Untuk itu diperlukan update informasi mengenai plasma convalescent tersebut. Masyarakat yang membutuhkan dianjurkan datang langsung ke UDD PMI untuk memastikan stok plasma dan menghindari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ya, Pak Zainal, kalau kita melihat cuplikan tayangan Berita Jember barusan di beberapa hari yang lalu terkait adanya beredarnya informasi terkait penipuan plasma convalescent. Nah, pertanyaannya Pak, di Jember sendiri apakah sudah ada oknum yang melakukan tindak yang tidak bertanggung jawab seperti itu Pak? Sepengetahuan kami memang belum ada di Jember terjadi itu. Namun bisa jadi terjadi tapi tidak merasa ketipu atau malu untuk menyampaikan ya. Tapi cuman sepengetahuan kami secara formal belum ada yang terjadi di Jember. Jadi sejauh ini pantauan dari PMI Jember khususnya ya Pak masih terpantau aman ya Pak aman, terkait waspada penipuan plasma convalescent tersebut. Baik, kalau dari alurnya tadi Pak, ada prosedur-prosedur yang harus diketahui oleh keluarga pasien jika membutuhkan donor plasma convalescent. Nah, mungkin dari Pak Zainal bisa menjelaskan lebih dalam dan juga lebih spesifik terkait itu semua Pak. Baik, jadi plasma convalescent ini adalah salah satu terapi yang bisa diberikan kepada orang yang lagi menderita COVID. Namun penderita COVID ini, COVID-19 ini diberikan terapi itu apabila pasien ini dalam perawatan di rumah sakit. Karena terapi COVID ini bukan atas permintaan pasien atau keluarga pasien, tapi atas perintah dokter yang menangani pasien tersebut. Nah, maka dokter setelah menganggap perlu ada terapi plasma convalescent, dia memerintahkan petugas rumah sakit dalam hal ini bagian laborat
agar untuk memberikan terapi plasma konvalesen. Ya. Nah, selanjutnya dari laboratorium rumah sakit tersebut menghubungilah ke PMI. Karena PMI telah menyediakan form yang dibikin oleh PMI yang dititipkan pada seluruh rumah sakit. Jadi form itu yang buat PMI. Sudah dititipkan ya. Maka selanjutnya dia harus mengisi form itu dan mengirim kepada PMI. Nah, disitulah PMI baru menjawab. Jadi jangan lagi kepada keluarganya, gitu ya. Si PMI dan menjawab ada, kalau nggak ada akan segera diusahakan dengan kita cari pendonor-pendonor penyintas COVID yang golongan darahnya sama. Nah, jadi jangan diberikan lagi pada keluarganya. Nah, nanti keluarganya nge-share kemana-mana, banyak pihak lah yang menggunakan kesempatan tersebut. Mulai dari plasma kosong, kantong kosong dan sebagainya, dan dia akan bertindak seolah-olah orang yang bisa membantu dan mencari keuntungan itu. Gitu ya. Jadi dengan adanya surat rumah sakit ke PMI, tentu PMI pertama memasukkan dalam daftar antriannya dan segera mengecek pada laboratorium kita tentang stok darah tersebut, plasma tersebut. Setelah itu apabila ada, segera dilakukan pencocokan crossmatch tentang golongan darahnya. Setelah itu baru segera dikirim. Nah, pengiriman ini ada dua macam. Ada yang pengirimannya ini diambil dari rumah sakit, atau rumah sakit menyeru keluarganya, atau kita yang mengirim. Apabila memang rumah sakit itu ada kerjasama di bidang blood check dengan kita punya kendaraan yang bisa mengirim dengan cepat. Namun tidak semua rumah sakit bekerja sama di bidang itu. Ya, berarti langkah pertama pihak rumah sakit dulu ya Pak yang memastikan stok ketersediaan plasma konvalesen tersebut. Kemudian dari distribusinya sendiri ada 3 cara yang juga bisa langsung ditangani oleh PMI. Nah, kemudian sejauh ini Pak, apa edukasi yang kurang dipahami oleh masyarakat terkait hal tersebut? Ya, pertama pasien sendiri merasa begitu dibutuhkan plasma dia bingung. Keluarganya juga begitu diinfokan membutuhkan plasma, apalagi jika dapat info dari rumah sakit bahwa plasma kosong, dia jadi bingung. Dia langsung nge-share kemana-mana. Nah, inilah yang tidak benar. Maka dari itu saya berharap seluruh rumah sakit apabila dokternya memerintahkan terapi plasma konvalesen, jangan enggan petugas rumah sakit itu menulis terhadap form yang telah kita sediakan dan untuk segera diajukan ke PMI. Nah, begitu. Jadi jangan enggan. Karena kita kalau ditanya oleh keluarga, golongan darah ini ada nggak plasma? Kita nggak bisa jawab. Karena pengeluaran darah plasma, pengeluaran plasma itu sendiri, itu akan tercatat, register, dan kita laporkan sampai pusat. Nah, dasarnya kita memberi info apabila ada permohonan. Karena permohonan ini permohonan rumah sakit yang diperintahkan oleh dokter. Gitu loh. Nah, kita baru menjawab kalau itu. Nah, kalau bila tidak ada surat form rumah sakit yang telah kita sediakan diisi, kita nggak bisa menjawab apakah plasma ada nggak ada, gitu loh. Itu. Ya, baik. Sejauh ini apakah ada keluarga pasien yang langsung datang ke PMI untuk meminta plasma konvalesen, Pak? Ada. Jadi itu karena kesulitan rumah sakit enggan. Semestinya rumah sakit tadi itu menulis formnya untuk diajukan kita. Kadang-kadang rumah sakit enggak. Rumah sakit memang tidak semua tertentu. Tiba-tiba butuh plasma golongan ini memerintah pasien, keluarga pasien untuk datang ke sini. Keluarga pasien tidak dibekali apa-apa. Dia bisa telepon, dia bisa datang tanpa membawa form ini. Tentu kita tidak bisa menjawab. Ini siapa dan untuk siapa, perintah siapa, tidak ada. Maka kita tidak bisa jawab. Tapi kalau dia kemari membawa form, maka form itu kita masukkan register, kita catat, langsung kita tindak lanjuti sampai pada kebutuhan plasmanya, gitu loh. Baik. Terkecuali berarti kalau misal ada keluarga pasien yang datang ke kantor UDD PMI dengan membawa form yang diberikan dari pihak rumah sakit dan juga PMI itu tadi masih bisa terlayani ya Pak? Iya, betul. Terkecuali ketika mereka datang serta-merta tanpa membawa apapun. Iya, jadi sering keluarga pasien datang kemari menanyakan stok ada, maka kita tidak akan bisa menjawab. Tapi kalau ada formnya, berarti ini sudah jelas perintah dokter dan perintah rumah sakit untuk minta itu. Lah baru kita proses, gitu loh. Nah, maka dari itu memang rumah sakit harus jangan enggan mengeluarkan form itu, mengisi itu untuk memberikan keluarga pasien atau petugas rumah sakit yang sudah maju kemari. Gitu. Berarti harus ada sosialisasi yang tertuju bukan hanya kepada keluarga pasien saja ya Pak ya, bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada pihak rumah sakit itu sendiri. Betul. Nah, sejauh ini sosialisasi apa yang telah diberikan dari PMI Kabupaten Jember Pak? Ya,
Jadi semestinya sosialisasi ini sebelum ada kebutuhan plasma sudah pernah terjadi. Karena proses terhadap kebutuhan darah biasa pun seperti itu. Harus ada form rumah sakit gitu. Iya. Tapi sering plasma ini karena sering kosong dan sebagainya, rumah sakit ini enggan mengeluarkan. Aku tidak mau nulis ini kalau belum dicek dulu ada. Nah, kalau dicek begitu kan bukan mau tanya dan goreng ada kan tidak. Pasti tanya Iya. plasma tentu ada formal gitu loh. Iya. Gitu loh. Karena plasma maupun darah ini organ. Ya, kalau kita PMI memandang organ. Kenapa organ? Ini kepentingannya menyelamatkan orang. Maka orang yang sakit, tidak ada orang yang ingin sakit. Kalau kena sakit, maka rumah sakit wajib melayani terbaik. Ayo, PMI juga akan memberikan terbaik. Bahkan PMI mengupayakan bagaimana jangan sampai terjadi kekosongan. Begitu. Iya. Kemudian untuk sosialisasinya yang diberikan sejauh ini bagaimana, Pak? Semestinya ini sudah diberikan dulu, sudah panjang, sama dengan prosedur darah biasa, gitu loh ya. Sama dengan prosedur darah biasa. Cuman karena plasma ini menjadi hal yang baru, mereka ini karena sering mungkin Panik gitu ya, Pak ya? pasif gitu Iya. loh. Nah, inilah yang sering membingungkan keluarga pasien. Jangan lupa ini dalam pandemi COVID ini kita harus dukung pemerintah. Ya, pemerintah telah mengerakkan seluruh kekuatan negara. Jadi untuk kepentingan COVID ini, karena ini pandemi COVID-19 ya, 19 ini pemerintah menggunakan seluruh kekuatan negara. Kenapa kok begitu? Ini dianggap hal yang luar biasa. Coba, kekuatan Kementerian Kesehatan, Iya. sampai pada rumah sakit, kekuatan TNI dan Polri, kekuatan BPBD, kekuatan Dinas Sosial, dan termasuk PMI ada di dalam. Iya. Gitu. Baik, berarti sejauh ini prosedur-prosedur yang telah diterapkan juga sudah betul ya Pak ya, dan Iya. harusnya masyarakat juga harus lebih jeli ketika Anda membutuhkan donor plasma convalescent melalui PMI Kabupaten Jember. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.